dan Della di Nutritionisme Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian masih ada yang belum familiar dengan jurusan ilmu gizi. Ilmu gizi itu belajar apa sih? Terus masuk fakultas mana ya? Dari namanya yaitu ilmu gizi, kita mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan. Karena itu kita masuk di bawah naungan Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan juga Fakultas Ekologi Manusia sesuai dengan universitasnya masing-masing. Well, kita dari Ilmu Gizi Undip di bawah naungan Fakultas Kedokteran, satu rumpun dengan jurusan Kedokteran Umum dan Keperawatan. Dari video-video kita sebelumnya, sudah sedikit menggambarkan tentang apa yang kita pelajari, mulai dari penyakit, diet, pola hidup, dan tentunya kesehatan. Nah, gimana kalau sekarang kita kenali mahasiswanya? Yang pertama, pintar masak. Sebenarnya anak gizi itu nggak cuma pintar masak aja ya. Jadi karena kita dibekali dengan ilmu yang kita miliki, jadi kita sangat tahu tentang bahan makanannya, nilai gizinya, cara mengolahnya, dan juga porsi yang tepat untuk kamu sesuai dengan aturan kesehatan. Nah, di jurusan gizi sendiri, mahasiswanya itu rata-rata didominasi sama cewek. Dari 110 orang di gizi itu cowoknya juga lumayan banyak loh, Miss. Ada sekitar 9. Karena keterbatasan jumlah cowok, cewek-cewek gizi jadi biasa mandiri dan nggak manja. Contohnya ya? Contohnya waktu di kepanitiaan, kita bisa banget diandalin buat pekerjaan-pekerjaan cowok. Contohnya misalnya ngangkatin barang. Waktu itu juga kita diisi perkap isinya cewek semua dan kita bisa handle-nya. Terus apalagi ya, kita pulang malam sendiri bolak-balik juga udah biasa gitu sendiri. Masalahnya kalau nggak kayak gitu, namanya bukan cewek-cewek gizi. Kalau nggak biasa ngapa-ngapain sendiri. Sebenarnya sih bukan cuma itu aja, kita juga biasa saling menguatkan kok ya. Saling menguatkan, makanya itu anak-anak gizi strong semua. Iya sih, sebenarnya sih untuk itu ya cocok lah buat dijadiin sandaran, apalagi sandaran hati. Kaulah sandaran hati, sandaran hati. Sejak masih kuliah, mahasiswa gizi sudah diharuskan membantu banyak permasalahan gizi orang lain. Iya nggak sih? Nah, bener banget tuh, kayak di lingkup keluarga sendiri nih, ibuku punya masalah kolesterol, jadi sering banget aku kasih anjuran untuk membatasi makanan yang tinggi kolesterol. Kalau kamu ada cerita yang lain kan, Fi? Ada Ran. Jadi teman-teman kita dari jurusan lain nih, biasanya kalau misalnya ketemu kita pasti tanya, dari anak gizi ya, kasih tips dong buat diet. Dari anak gizi ya, kasih tips dong buat diet. Dari anak gizi ya, kasih tips dong buat diet. Dari anak gizi ya, kasih tips dong buat diet. Gimana sih caranya biar kurus? Nah, itu pertanyaan yang paling sering banget ditanyakan. Nah, aku juga punya cerita yang lain nih. Waktu PBL kemarin banyak banget nanganin pasien dengan beragam jenis penyakit yang berbeda. Jadi aku harus ngatur-ngatur dietnya kayak gitu. Nah, rasa kepedulian anak gizi nggak perlu diragukan lagi. Sebagai calon dietitian atau ahli gizi, kita harus setia sama pasien atau klien kita. Mulai dari menjaga asupan makan, pola makan, sampai kondisi mereka hingga mereka sehat lagi. Nah, kurang setia apa coba? Bahkan dari PHP juga tetap aja setia. Sakit hatiku. Di dunia kesehatan, kita nggak cuma dibekali dengan ilmu pengetahuan, tapi juga harus kreatif. Betul banget ya Zul. Contohnya kreatif apa nih? Jadi tuh contohnya kita tuh harus bisa loh komunikasi sama pasien biar memotivasi mereka mau makan. Terus ada lagi nih, waktu penyuluhan kesehatan, kita harus menyampaikan materi sekreatif mungkin. Nah itu bisa ya. Dan yang paling terakhir tau gak sih, itu tuh yang paling happening banget di bidang kuliner. Oh, Iya kan? Nah jadi itu kita nggak cuma bisa bikin makanan bergizi doang, tapi harus apa juga? Menarik. Gak semua pasien atau klien kita itu nurut dengan anjuran diet yang kita kasih.
karena kita nanti bakal ketemu sama orang-orang dengan permasalahan yang berbeda-beda dan karakternya juga pasti berbeda-beda. Maka dari itu, kesabaran yang tinggi itu harus ada dalam diri kita. Nah, kita itu ada di Fakultas Kedokteran. Nah, Fakultas Kedokteran tahu sendiri kan ya, tugasnya tuh seabrek-abrek. Nah, ngadepin itu aja, Kita sabar, apalagi ngadepin kamu. Kita dituntut untuk selalu up to date, mulai dari ilmu-ilmu, isu-isu, dan tren kesehatan terkini. Ya nggak, Rum? Iya bener banget Vi. Tapi nggak cuma itu mulu kok. Kita juga mikirin tentang diri kita sendiri, seperti penampilan, gaya hidup, buat nunjang karir kita nanti. Ya betul sekali. Yeay! Penampilan adalah hal yang wajib untuk kita, karena fresh fashion itu penting. Apalagi kita bakal jadi calon dietitian yang akan menjadi role model untuk pasien di lingkungan kita. Bagaimana kita bisa memotivasi orang untuk diet atau merubah pola perilakunya menjadi lebih sehat kalau kita sendiri tidak bisa menceritakan itu, ya nggak sih Sin? Bener banget Cok, nih kita masuk di sini menjaga penampilan, bukan semata-mata bagaimana cara kita berpakaian ataupun bermakeup. Nah yang kita maksud di sini adalah bagaimana cara kita mengatur pola hidup yang lebih sehat. Ya misalnya contohnya aja, kalau kita makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, terus minum air putih secara rutin dan olahraga secara teratur, itu bisa membuat kita terlihat lebih fresh. Jangan kira mahasiswa gizi cuma jago di bidang gizi doang. Kita juga punya passion di bidang lain. Dari mulai musik, First thing first, I would say welcome to Mr. Bo, Wax Rappers, and if your career is near for sure. Yeah, I know it's so hard when she's crying. I'm sitting wondering what's he thinking. Yeah, I'm out of my mind when he's screaming. I'm sitting wondering what he's thinking. But regret one ways our life no more, our life no more, our life. No, we both know we must abandon ship, abandon ship, Modeling. abandon. Dan masih banyak lagi. Gimana kita nggak Ibu Ebel? Kita belajar tentang kebutuhan gizi dari setiap tahapan usia, mulai dari janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa. dan lansia. Jadi kita tahu dengan pasti kebutuhan gizi untuk anak-anak kita nanti, Suami kita nanti, dan yang paling penting untuk mertua kita nanti. Jadi yang terakhir itu, Ya jelas lah cewek gizi itu cantik. Emang gak lihat video tadi, cantik-cantik kan? astagfirullah, Bil, yang namanya cantik itu nggak cuma dari luar, tapi juga dari dalam. emang gitu. Iya, jadi cantik itu harus dari luar dan dalam. Nah, itu dia segelintir karakter dari anak-anak gizi. Kita di sini tidak bermaksud untuk menciptakan stereotip anak gizi. Kita hanya menceritakan sebagian karakter dari teman-teman kita. Dan tentunya masih banyak karakter lain yang dimiliki oleh teman-teman kita sesuai dengan pribadi masing-masing. Don't take it seriously because this video is just for fun. Thanks for watching our channel. We hope you enjoy our video. Don't forget to subscribe, like, and comment. And don't forget to like our fan page on Facebook and follow us on Instagram. Bye!